Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita mau menikmati santapan rohani yang akan kita dengarkan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan sorga. Pada kesempatan hari ini kami mau menikmati dan kami mau lebih lagi mengenal pribadi-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami nikmati, yang akan kami dengarkan, sehingga firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami dan kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Allah memberkati kami, Allah menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Judul firman Tuhan pada kesempatan hari ini akan saya beri judul Tidak tahukah kamu? Ya. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Raja Daud hendak menggantikan tabernakel dengan bait Allah atau Ka'bah, rumah Allah yang tetap di Yerusalem. Tetapi Raja Daud sudah menyiapkan segala sesuatunya, sudah menyiapkan bahan untuk membangun bait Allah tersebut. Namun melalui Nabi Nathan, Tuhan mengingatkan kepada Raja Daud untuk tidak membangunnya. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Jadi di Perjanjian Lama mengatakan bahwa Raja Daud hendak menggantikan tabernakel itu menjadi bait Allah, Ka'bah Allah, rumah Allah yang tetap di Yerusalem. Tetapi lewat Nabi Nathan, Tuhan mengingatkan kepada Raja Daud untuk tidak membangunnya. Oleh sebab itu Salomo, anak Daud, melaksanakan pembangunan bait Allah ini. Ya. Namun bait Allah sayangnya namun bait Allah yang dibangun oleh Salomo ini di Yerusalem dimusnahkan oleh tentara Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Ya, ketika bait Allah mau dibangun, ya, berkali-kali dimusnahkan oleh musuh. Ya, beberapa kali temukan bahwa bait Allah sudah dibangun kembali namun dihancurkan lagi. Dalam Perjanjian Baru kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ditemukan bahwa bait Allah bukan hanya berupa bangunan fisik. Ya, bukan hanya berupa bangunan fisik, namun tertulis di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-19 sampai 21. Saya akan membacakannya. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau tidak membangunnya, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat yang ke-21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yang dimaksudkan adalah tubuh Yesus Kristus sendiri. Ini adalah percakapan Yesus. Ya, kata Yesus, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini
dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri, ya, yaitu bait Allah yang dibangunnya sendiri. Yang dimaksudkan adalah Yesus mati di atas kayu salib dan di hari yang ketiga dia bangkit di antara orang mati. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa kita orang-orang yang percaya akan Yesus adalah bait Allah. Ya, kita orang-orang yang percaya, yang mengenal siapa Yesus, kita ini adalah bait Allah. Kita kembali di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus. Bukan saja Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus, tetapi Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini, melalui Alkitab ini, kita tahu bahwa kita adalah bait Allah. Karena tubuh kita adalah bait Allah, maka Roh Allah diam di dalam kita. Ya, karena tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus menjaga tubuh dan hati kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Ya. Bagaimana caranya? Saya akan membagikannya 3 cara untuk kita tetap tinggal, tetap menjaga tubuh dan hati kita agar tidak jatuh di dalam dosa. Yang pertama, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kita kembali di 1 Korintus 3, kita baca di ayat yang ke-10b. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dasar hidup kita tahu bersama bahwa dasar hidup kita adalah Yesus Kristus itu sendiri, ya. Jadi entahkah kita membangun atas dasar ini, ya, atas emas. Kita baca ya di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, jadi entahkah kita membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ya, jadi hidup kita harus benar-benar kita tahu bahwa dasarnya adalah Yesus Kristus. Kita bangun di atas dasar yang benar. Ya, saat kita diuji dengan api tetap menjadi utuh. Emas kalau dibakar dengan api tetap menjadi emas. Tapi jikalau kayu, bagaimana dengan rumput kering? Bagaimana dengan jerami? Jika dibakar akan terbakar. Di ayat yang ke-15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Wow, ngeri sekali Bapak Ibu ya. Tidaklah gampang kita hidup di dalam Dia. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua adalah hidup kudus. Karena Allah adalah kudus. Mengapa kita harus kudus? Kita buka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang zina, banci, orang pemburit,
pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Ya, mengapa kita harus hidup kudus? Rasul Paulus menekankan kembali bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Allah adalah kudus. Ya, dengan darah anak domba Allah yang kudus itu, maka kita adalah orang-orang yang kudus. Menjauhi yang namanya percabulan. Karena setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, janganlah kita menipu diri kita sendiri. Ya, di sini dikatakan di ayat yang ke 9 bagian B, jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita adalah bait-bait Allah yang akan memasuki, yang akan duduk diam bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di kekekalan nanti. Jangan kita sembrono ya menjaga bait Allah kita. Yang ketiga, bagaimana caranya? Yang ketiga adalah persembahkanlah dirimu. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, ayat yang tidak asing lagi di telinga kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Keseharian hidup kitalah yang akan menjadikan roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi bait Allah yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. 3 cara ini menjadikan kita untuk kita menjaga tubuh dan hati kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Biarlah kita hidup di dalam Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, saya dan saudara semua adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan pada kesempatan hari ini. Biarlah kita semua yang menikmati firman Tuhan saat ini mengerti bahwa kita adalah bait Allah. Kita menjaga tubuh hati kita untuk tetap menjadi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami nikmati, yang sudah kami dengarkan lewat santapan rohani saat ini. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami dan kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah, mempersembahkan tubuh kami sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat-jemaat Tuhan, GPDI Beth Eden dimanapun kami berada, setiap langkah kehidupan kami, jadikanlah kami berkat-Mu, bukan batu sandungan, tetapi Engkau Allah sendiri yang menyertai apapun yang menjadi situasi, kondisi yang kami hadapi. Engkau Allah yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa dan ucapan syukur kami pada saat hari ini. Kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.